sekaligus perbedaan membuat banyak istilah-istilah yang sangat dekat bersama dengan istilah strategi yang disebut strategi, metode, dan teknik. Model ini adalah besarnya lagi dan ada masalah lagi. Strategi ini merupakan sebuah konsep atau perancangan rencana pembelajaran secara awal hingga akhir proses. Kemudian di bawah strategi ada metode. Metode ini lebih ke prosedurnya dalam pembelajaran. Itu runtutan kegiatan mulai dari step di proses pembelajaran kelas. Lalu yang paling konkret adalah teknik atau cara khas bagaimana prosedur dalam pembelajaran ini dilakukan secara operasional. Tadi dijelaskan mulai dari mudah sampai teknik. Kemudian pendekatan strategi, metode, dan teknik ini sifatnya adalah berurutan dan untuk lebih konkret lagi secara praktis ini bisa dijelaskan bahwa model ini adalah mengikuti secara teoritis baik pendekatan, kemudian strategi, metode, teknik. Pendekatan ini contohnya adalah seperti pendekatan pembelajaran yang sifatnya itu berpusat pada guru atau sebaliknya berpusat pada siswa. Nah, pendekatan yang dipakai ini akan melahirkan sebuah strategi pembelajaran, mau ekspositori atau discovery learning, ataupun grup atau individual strategi. Lalu setelah strategi ini terbentuk, maka akan melahirkan sebuah metode. Metodenya apa saja? Dari grup itu atau individu itu ada ceramah, kemudian model demonstrasi, diskusi, ya, dan sebagainya. Kemudian metode ini dipraktikkan melalui teknik pembelajaran yang mungkin spesifik maupun individual dan yang khas dari
disampaikan itu memahamkan siswanya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini tadi strategi pembelajaran bahasa Arab itu ada 4, sesuai dengan hal dalam bahasa Arab, yaitu ada ma'ruf istimah, setelah istimah itu ada kalam, kemudian ada qiraah, dan juga terakhir kitabah. Di sini yang pertama adalah strategi pembelajaran istimah, yaitu keterampilan menyimak ya. Ada beberapa kalangan itu yang berpendapat bahwa sebenarnya keterampilan menyimak itu nggak perlu dilatih, karena menurut mereka itu skill ini itu bisa didapat secara alami ya. Belajar nggak usah dibelajari ya, nggak usah belajar, sudah bisa gitu, melalui mungkin proses alami dan berkembang secara sendiri. Tetapi berdasarkan penelitian ilmiah itu membuktikan bahwa sebenarnya sebagian besar orang ini hanya dapat menyerap 30% dari apa yang ia dengar. Kemudian tidak serta-merta semuanya yang didengar itu bisa diserap. Mungkin hanya ada beberapa informasi yang bisa dimengerti atau dipahami, 25%. Ya, 5%-nya mungkin dia hanya mendengarkan saja gitu tanpa memahami. Maka sebenarnya keterampilan menyimak ini perlu dilatih. Nah, di sini ada 2 jenis keterampilan menyimak, yaitu menyimak drill ya. Menyimak drill ini yaitu menyimak teks ya, kegiatan menyimak teks oleh siswa, kemudian siswa tersebut mengulang dari apa yang siswa dengarkan dari guru. Jadi di sini tugas seorang guru itu tidak boleh memperlambat ataupun mempercepat bacaan melebihi keadaan yang sewajarnya, sehingga nanti siswa akan belajar terbiasa sesuai dengan situasi belajar menyimaknya. Jadi memang harus stabil gitu ya. Kemudian maka siswa akan terbiasa. Menyimak drill ini adalah menyimak tes kemudian mengulang kembali. Harus dilakukan oleh guru secara stabil gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menyimak memang untuk keperluan memahami teks ya. Mungkin nanti mahasiswa menyimak teks ini agar siswa ini dapat membedakan ya, dari teks itu mana ide pokok, mana ide tambahan, kemudian penjelasan, baik alur cerita dan sebagainya. Oke, dari strategi pembelajaran menyimak ini ada beberapa strategi yang mungkin bisa dilakukan oleh guru agar keterampilan menyimak siswa ini lebih baik ya. Contohnya yang pertama adalah ta'lim muta'awin. Apa itu ta'lim muta'awin? Yaitu strategi untuk memberikan siswa kesempatan ya untuk saling share hasil belajar mereka gitu. Nah, jadi hasil belajar mereka ini, masing-masing mereka ini kemudian nanti akan dikumpulkan, kemudian didiskusikan sesuai dengan catatan hasil belajar masing-masing siswa. Mungkin langkah-langkahnya yang dimaksud ya, langkah-langkah di strategi ini taktik ya. Tekniknya itu adalah yang pertama, mungkin siswa nanti dibagi menjadi 2 kelompok gitu ya. Ditempatkan dalam grup yang berbeda atau terpisah. Sebagai guru ini nanti mungkin membacakan
membacakan dan menjelaskan teks seperti itu kepada kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua juga guru tersebut menceritakan kembali teks tersebut melalui strategi ceramah ya. Baru setelah guru tersebut membacakan kepada dua kelompok yang berbeda itu, maka siswa nanti dikumpulkan. Kemudian masing-masing dari anggota kelompok tersebut diminta mencari pasangannya di kelompok lain. Masing-masing pasangan tersebut diminta untuk menggabungkan ya hasil belajar, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dari bacaan tersebut sesuai dengan isinya. Oke, yang kedua adalah talkhis maghlah. Nah, strategi ini untuk digunakan untuk menguji kemampuan menyimak isi dari cerita sehingga sehingga siswa ini dapat mengembangkan proses berpikir kreatifnya terhadap topik yang telah diberikan. Mungkin langkah-langkah yang bisa ditempuh dalam strategi ini adalah yang pertama, siswa ini memilih satu topik pembahasan. Kemudian guru menjelaskan aturan mainnya yang harus ditempuh oleh siswa, di mana siswa nanti diminta untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan jawaban. Mungkin ada dimana, kaifa, aina, mata, mada. Jadi terkait dengan 5W1H. Kemudian selanjutnya mungkin guru menjelaskan satu topik yang dipilih, kemudian dibahas dan siswa ini menyimak. Nah, pada saat menyimak, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dicatat, lalu menggabungkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam satu kali. Lalu setelah itu guru memberikan waktu agar siswa dapat menganalisa dan juga merangkum pertanyaan tersebut menjadi susunan kalimat yang ringkas. Yang ketiga ada istima' mutabadil. Strategi ini dimaksudkan agar siswa fokus pada materi yang disampaikan dan juga membentuk kelompok-kelompok yang bertanggung jawab pada tugas yang terkait dengan materi. Langkah-langkah yang ditempuh dalam strategi ini antara lain adalah siswa nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok ini memiliki tugas yang berbeda-beda. Mungkin nanti ada penanya, penantang, atau pro kontra gitu ya. Nah, kemudian guru ini menyampaikan atau menentukan satu tema yang kontroversial gitu ya. Kemudian pada saat mendengarkan teks, masing-masing kelompok ini melaksanakan tugasnya. Mungkin kelompok penanya ini bertugas siap-siap membuat pertanyaan.
Kemudian penentang ini mencoba membuat sesuatu argumentasi yang menolak gitu ya, menolak tentang tema yang terkait. Begitu juga dengan pendukung ya, kelompok pendukung atau pro ini juga menyusun argumentasi yang menguatkan. Sebagai guru nanti memberikan waktu juga untuk siswa bekerja atau bekerja sama dalam kelompok. Nah, setelah selesai, siswa saling beradu argumen, gitu ya, sesuai dengan tema. Dan banyak ya, masih ada Istima al-Aghani. Istima al-Aghani ini menyimak lagu ya, atau syair. Kemudian ada Istima al-Maklumat, Istima al-Mushkilat. Banyak sekali. Kemudian setelah maharah istima atau keterampilan menyimak, ada strategi pembelajaran kalam, yaitu keterampilan berbicara ya. Nah, keterampilan ini berupa percakapan, diskusi, cerita, atau pidato. Jadi, di sini contoh strateginya antara lain adalah takbir al-raisiyah. Nah, strategi ini penting ya untuk mengasah keberanian siswa dalam berbicara menggunakan bahasa Arab secara kreatif dan spontanitas. Jadi sebagai guru, bagaimana caranya menciptakan iklim belajar yang menyenangkan di dalam kelas sehingga siswa bebas dalam berekspresi, gitu ya. Kemudian langkah-langkahnya yang mungkin bisa ditempuh atau dilakukan dalam strategi takbir al-raisiyah ini adalah mungkin guru menentukan topik bacaan yang akan disampaikan. Lalu buat teks tersebut menjadi beberapa konsep inti. Kemudian guru juga menerangkan secara step by step, kalimat per kalimat, paragraf per paragraf, agar siswa dapat mengikuti alur tema tersebut. Setelah konsep tersebut dijelaskan secara runtut, guru meminta siswa untuk mengungkapkan kembali dengan bahasa Arab yang mereka kuasai. Ya. Kemudian melanjutkan lagi pada item konsep ya. Tuh siswa mengulangnya. Di sini jika siswa tersebut dapat menjelaskan dengan baik dan runtut, maka ada baiknya guru juga memberikan reward. Kemudian melakukan cross check ya, alur topik yang telah dibahas siswa dengan bacaan yang ada. Kemudian ada strategi selanjutnya yaitu tamsiliyah. Tamsiliyah ini seperti apa? Nah, strategi ini ditujukan agar siswa ini dapat mengekspresikan sebuah dialek bahasa Arab fusha ya, bahasa Arab resmi dengan fasih sesuai makharijul hurufnya. Di samping
tetap mengeksplorasi kemampuan dalam bermain peran gitu ya. Langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu siswa dibagi menjadi kelompok ya, dengan jumlah anggota disesuaikan ya, dengan dialog. Bisa 2, 3, ataupun lebih. Kemudian siswa diberikan teks yang sudah ada isi dialognya. Kemudian siswa mempelajari, kemudian bisa menanyakan kosakata yang masih asing. Lalu siswa juga diminta untuk memerankan peran yang ada di dalam bacaan tersebut. Lalu yang ketiga ada takdir musyawarah. Strategi ini ditujukan agar siswa dapat menirukan alur cerita guru dengan cepat melalui media gambar dengan bahasa, dengan mengungkapkan kembali dengan bahasanya sendiri. Langkah-langkah yang dapat dipersiapkan adalah yang pertama ada tahap persiapan ya dari guru ini adalah mempersiapkan sebuah gambar dengan tema. Mungkin bisa gambar sekolah, gambar pantai, gambar gambar kendaraan dan sebagainya. Nah, langkah pelaksanaannya, tempelkan gambar tersebut di depan kelas, di papan tulis. Kemudian guru menjelaskan objek tersebut yang ada di gambar tersebut serta alur tema yang akan dibahas. Baru siswa diminta menceritakan kembali dengan objek yang dilihat dan juga alur ceritanya. Nah, selain itu masih ada ya yell up, ada strategi yang lain seperti yell up, torul maduris, ada jidal faal, dan yang lain sebagainya. Kemudian ke strategi pembelajaran selanjutnya setelah istimak kalam baru qiraah, yaitu keterampilan membaca ya. Nah, membaca ini merupakan kegiatan berpikir, kemudian menganalisis, dan juga memecahkan masalah atau menjawab sebuah pertanyaan. Nah, pentingnya membaca ini adalah menambah keilmuan, baik pengetahuan agama ataupun umum. Ya. Dilihat dari segi penyampaiannya, kegiatan membaca ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah qiraah jahriyah, yaitu membaca secara nyaring atau jelas, yaitu membaca secara lisan, bibir, tenggorokan yang mengeluarkan suara. Sedangkan membaca dalam hati atau qiraah shamitah ini adalah secara batin ya, baca secara batin. Nah, sedangkan dari segi bentuknya ini ada membaca intensif atau qiraah mukasyafah, yaitu tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan utama dalam membaca ya. Mungkin menambah kosakata, kemudian lebih mau menfokuskan ke qawaidnya agar keterampilan membacanya lebih baik. Lalu selain ada membaca intensif, ada
membaca ekstensif atau qiraah muwassa'ah, yaitu membaca dalam rangka meningkatkan pemahaman isi bacaan. Ini biasanya yang sudah hatam dalam ilmu qawaid dan kosakatanya sudah mumpuni. Ini biasanya membacanya sudah ke qiraah muwassa'ah. Jadi lebih ke pemahaman isi bacaannya. Oke, strategi pembelajaran qiraah ini ada qiraah muwajjahah salah satunya, yaitu strategi untuk mempelajari teks bacaan dengan kisi-kisi berupa deretan pertanyaan, bagan, skema, dan yang lainnya. Langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah yang pertama menentukan topik ya. Topiknya apa? Kemudian siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun ya, yang sudah disusun oleh guru. Kemudian tugas siswa ini adalah mempelajari teksnya ya, sesuai dengan pertanyaan yang sudah ada atau disediakan oleh guru untuk dijawab. Kemudian setelah selesai maka membahas ya pertanyaannya dan juga memberikan jawaban dan juga ulasannya. Kemudian ada qiraah jahriyah. Qiraah jahriyah ini adalah strategi agar siswa dapat memahami secara tidak langsung bacaan, sekaligus menekankan siswa yaitu ekspresi bahasa atau pelafalan bacaan yang baik dan juga benar. Ya. Langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah siswa ya. Siswa ini dibagi menjadi beberapa kelompok ya, sesuai dengan pembagian bahan bacaan yang berbeda-beda. Kemudian pilih teks yang cukup menarik. Misalnya kelompok 1 nanti dapat alinea ke-1, alinea pertama. Terus kelompok 2, alinea kedua dan juga selanjutnya. Setelah itu guru minta ke siswa untuk membacakan teks dengan suara yang keras atau nyaring. Ketika bacaan sedang berlangsung, ketika siswa membaca, lalu berhenti pada poin tertentu untuk menekankan arti dan penjelasan yang diperlukan. Kemudian ditutup dengan menanyakan hal-hal yang ada di dalam teks. Kemudian ada talhis jama'i. Talhis jama'i ini tim building ya, berdasarkan tim building atau kerjasama kelompok. Nah, yaitu saling berinteraksi dalam menuangkan gagasannya untuk memahami sebuah cerita. Langkah-langkahnya yang pertama, guru membagi siswa ke beberapa kelompok, lalu menjelaskan ke siswa untuk membuat resume dari materi yang akan dibahas. Lalu siswa diberi teks yang akan dipelajari ya. Lalu minta siswa untuk meresum secara berkelompok tentang teks. Jadi
lebih ke team building-nya, diskusi kelompok ya, untuk membahas suatu ide di dalam cerita atau mengupas ide dalam cerita. Ini ada masih banyak ya contoh-contoh strategi yang lain. Yang terakhir ada strategi pembelajaran menulis atau kitabah. Nah, sini ada dua terminologi ya untuk memberi nama keterampilan menulis dalam bahasa Arab ini, yaitu ada takbir tahriri dan juga insya. Nah, insya ataupun takbir ini dibagi menjadi dua macam, yaitu insya muwajahah dan juga insya hur. Insya muwajahah ini atau mengarang terstruktur ya, yaitu mencakup kegiatan mengarang yang dimulai dari merangkai huruf, kemudian kalimat, lalu paragraf, dan seterusnya. Sedangkan insya al-hur itu mengarang bebas. Nah, strategi yang ada di dalam pembelajaran kitabah ini ada takbir aswar. Takbir aswar ini baik dipakai untuk melibatkan siswa dalam menemukan ide secara sistematis. Langkah-langkahnya yaitu ada tahap persiapan. Guru menyiapkan gambar ya. Gambar yang sesuai dengan tema yang akan diajarkan. Kemudian dalam tahap pelaksanaannya, guru menempelkan gambar di papan tulis. Lalu mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi gambar tersebut. Kemudian membuat tulisan secara runtut dan logis sesuai dengan waktu yang diberikan. Lalu siswa diminta untuk membacakan hasil tulisannya. Sementara siswa yang lain mengkritisi tulisan tersebut mungkin dari segi qawaid dan sebagainya. Lalu pembelajaran ini diakhiri dengan menjelaskan kesalahan-kesalahan di dalam tulisan siswa tersebut. Lalu ada mafahim ro'isiyah. Ini strategi agar siswa dapat merangkum isi teks bacaan, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan ataupun pembicaraan. Rangkuman ini dapat berbentuk peta konsep, gambar, yang saling berhubungan dengan garis panah ya. Biasanya kita sebut dengan peta konsep. Nah, langkah-langkahnya yaitu pilih salah satu topik bahasa. Kemudian siswa dibagi mungkin menjadi kelompok-kelompok. Lalu minta siswa untuk membaca dan menelaah topik yang sudah ditentukan. Lalu membuat rangkuman isi cerita dalam bentuk gambar atau peta konsep. Setelah selesai, siswa diminta tiap kelompok siswa ini diminta melalui juru bicaranya untuk presentasi. Lalu dibandingkan hasil telaah pemikiran kelompok-kelompok lain. Evaluasi diarahkan pada pola pikir hingga skema yang dibuat sesuai dengan ide bacaan. Kemudian ada kitabah al-ma'lumat.
Kitabah al-ma'lumat ini baik digunakan untuk meningkatkan rasa peduli siswa terhadap info yang berkaitan dengan problematika yang ada di lingkungan secara real ya. Langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah guru membagikan kertas ya kepada siswa. Siswa ini diminta untuk menulis info seputar info terupdate ya, lewat mungkin dari media cetak, media elektronik, atau lewat pengamatan siswa ya terhadap realitas yang ada gitu ya di lingkungan terdekat mereka. Setiap siswa diminta mempresentasikan tulisannya satu persatu. Setelah siswa presentasi, guru dan siswa yang lainnya memberikan komentar terhadap tulisan tersebut dari segi faedahnya dan gaya bahasa dan sebagainya, makna inti artinya ya. Kemudian sebenarnya ada banyak ya, ada inqiyas al-maudu, ada mudzakarah muwajjahah, banyak sekali, nanti bisa dicari lagi masing-masing ya. Nah, tugas UASnya nanti adalah silakan teman-teman ini membuat salah satu saja contoh strategi dalam pembelajaran bahasa Arab sekreatif mungkin selain yang sudah saya jelaskan tadi. Beri temanya apa seperti tadi ya, di keterampilan atau di kitabah itu ada tabir aswar, ada kitabah nasyarat, ada mafahim ro'isiyah dan sebagainya. Itu Anda beri tema. Kemudian penjelasan dari tema tersebut, lalu langkah-langkah atau cara kerja di dalam kelas ya, atau teknik pembelajarannya bagaimana gitu. Itu saja, satu saja Anda bisa pilih dari strategi pembelajaran kitabah boleh, istimak boleh, kalam ataupun qiraah. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tambahan ya. Untuk UASnya nanti dikumpulkan sesuai jadwal. Nanti akan saya sediakan di e-learning ya, untuk pengumpulan tugas UAS. Sekian.